Halo semuanya, nama saya Nyoman Suci Garbani dari kelompok 9. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang tantangan globalisasi, korupsi, suap, dan etika dalam bisnis serta lingkungan. Globalisasi adalah proses di mana dunia menjadi semakin terhubung melalui perdagangan, informasi, budaya teknologi, dan mobilitas manusia. Globalisasi membawa kemajuan, tetapi juga tantangan seperti korupsi, suap, serta masalah etika dan lingkungan. Praktek korupsi dapat merusak kepercayaan dan memperlambat pembangunan, sementara kelalaian terhadap etika dan lingkungan dapat berdampak buruk bagi masyarakat dan alam. Untuk mengatasinya, diperlukan edukasi transparansi, penegakan hukum, dan kebijakan berkelanjutan. Presentasi ini akan membahas solusi efektif dalam menghadapi tantangan tersebut. Definisi korupsi dan suap. Korupsi adalah penyalahgunaan, penyelewengan uang negara, baik itu perusahaan, yayasan, organisasi, atau sebagainya untuk keuntungan pribadi ataupun orang lain. Contoh kasus ini adalah kasus korupsi BLBI, yaitu bantuan likuiditas Bank Indonesia terjerat kasus korupsi pada akhir tahun 90-an. BLBI adalah sebuah bentuk bantuan yang diberikan Bank Indonesia kepada bank-bank yang saat itu mengalami likuiditas akibat krisis moneter tahun 1998. Sampai sekarang belum ada yang mengetahui siapa dalang di balik kasus BLBI ini. Dan kemudian suap adalah tindakan memberikan sesuatu baik dalam bentuk uang, hadiah, dan layanan dengan tujuan untuk mempengaruhi keputusan atau tindakan seseorang yang memiliki kekuasaan atau wewenang. Contoh kasus suap yaitu kasus suap di lingkungan Mahkamah Agung, yaitu terkait jual beli perkara kasus suap Agung Sudrajat Dimyati pada tahun 2022, di mana Hakim Agung Sudrajat menerima suap uang 800 juta untuk membuat majelis hakim Mahkamah Agung mengabulkan putusan kasasi yang menyatakan koperasi simpan pinjam inti dana pilot. Faktor penyebab korupsi dan suap dalam era globalisasi yaitu satu, kurangnya transparansi dalam pemerintahan dan bisnis, kedua, budaya permisif terhadap praktik korupsi, ketiga, penegakan hukum yang lemah, keempat, pengaruh globalisasi yang mempermudah aliran dana dan informasi. Dampak korupsi dan suap, pengaruh terhadap ekonomi, sosial, dan politik. Dampak terhadap bidang ekonomi yaitu menghambat pertumbuhan ekonomi karena dana yang seharusnya digunakan untuk pembangunan justru disalahgunakan. Menyebabkan investasi menurun karena perusahaan asing enggan berbisnis di negara yang tingkat korupsinya tinggi. Dan kemudian dampak terhadap bidang sosial, memperparah ketimpangan sosial karena hanya kelompok tertentu yang diuntungkan dari hasil korupsi. Menurunkan kualitas layanan publik seperti pendidikan dan kesehatan karena anggaran bocor akibat korupsi. Dampak terhadap bidang politik yaitu melemahkan sistem birokrasi karena pejabat yang terpilih seringkali bukan berdasarkan kemampuan tetapi politik uang. Meningkatkan ketidakstabilan politik akibat ketidakpuasan masyarakat terhadap korupsi. Etika dalam bisnis dan lingkungan. Etika lingkungan berkaitan dengan tanggung jawab perusahaan dan individu dalam menjaga kelestarian alam. Globalisasi dan industrialisasi sering menyebabkan eksploitasi sumber daya yang berlebihan sehingga diperlukan kebijakan yang memastikan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan perlindungan lingkungan. Pentingnya etika lingkungan yaitu mengurangi polusi dan dampak negatif terhadap ekosistem, kemudian menjaga keseimbangan sumber daya alam untuk generasi mendatang, mematuhi regulasi lingkungan yang ditetapkan oleh pemerintah. Contoh penerapan etika dalam lingkungan adalah menggunakan energi terbarukan dan mengurangi emisi karbon, menerapkan sistem daur ulang untuk mengurangi limbah industri, dan mengembangkan produk yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Dengan menerapkan etika bisnis dan lingkungan, perusahaan tidak hanya memperoleh keuntungan finansial, tetapi juga menciptakan dampak positif bagi masyarakat dan alam. Solusi mengatasi korupsi dan suap. Satu, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, misalnya mewajibkan pejabat publik dan perusahaan untuk melaporkan sumber pendapatan dan pengeluaran secara terbuka. Yang kedua, memperkuat penegakan hukum, misalnya memberlakukan hukuman yang lebih berat bagi pelaku korupsi dan suap. Ketiga, mendorong partisipasi masyarakat, misalnya mengedukasi masyarakat tentang bahaya korupsi melalui kampanye dan program pendidikan. Yang keempat, membangun budaya anti korupsi sejak dini, misalnya menanamkan nilai integritas dan kejujuran dalam kurikulum pendidikan. Yang kelima, menerapkan sistem pengawasan yang ketat, misalnya memanfaatkan teknologi seperti blockchain untuk memastikan transaksi keuangan tidak dapat dimanipulasi. Dengan menerapkan solusi-solusi ini, diharapkan korupsi dan suap dapat dikurangi secara signifikan.
Kesimpulan, korupsi dan suap di era globalisasi berdampak negatif pada ekonomi, sosial, dan politik. Sementara masalah etika dan lingkungan semakin mengkhawatirkan. Untuk mengatasinya, diperlukan transparansi hukum yang tegas serta partisipasi aktif dari masyarakat dan dunia usaha. Dengan membangun budaya anti korupsi dan menerapkan praktek bisnis yang bertanggung jawab, kita dapat menciptakan sistem yang lebih adil dan berkelanjutan.